Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Mulyati dengan NIM 211340167. Saya dari kelas Bimbingan Konseling Islam 6E. Nah, pada video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Rohani Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Eni Nur Aini, MSI. Nah, di dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya. Ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab di dalam video kali ini. Yang pertama itu adalah, sebagai pembimbing rohani Islam, langkah apa saja yang dilakukan terhadap klien. Nah, di dalam pembimbing rohani Islam, langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap klien adalah beberapa tahapan yang dilakukan pembimbing. Yang pertama itu, pembimbing harus merencanakan terkait dengan agenda ini, yaitu terkait dengan pengenalan siapa diri klien, terus identitas klien, terus kemudian di situ juga akan memperkenalkan identifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh klien, sehingga kita ketika menyuluhkan atau bisa membimbing gitu ya, membimbing dalam proses bimbingan rohani Islam ini bisa menentukan materi yang tepat untuk klien kita. Terus kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pelaksanaan bimbingan rohani Islam sendiri gitu yang kalah pentingnya. Nah, ketika kita mengetahui identifikasi masalah dari klien, kita tinggal bisa menyampaikan gitu ya bimbingan yang memang sudah kita siapkan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Sehingga ketika kita melaksanakan ini, kita bisa lebih leluasa karena kita sudah tahu klien kita itu seperti apa. Dan yang kalah penting di dalam pelaksanaan ini adalah kita itu untuk mendorong gitu ya pengentasan masalah dari pasien atau klien kita gitu ya. Karena memang tujuan dari bimbingan rohani Islam itu sendiri adalah mengentaskan masalah dari klien gitu ya. Terus kemudian sehingga klien juga gitu ya bisa memberikan sebuah ruang untuk dirinya itu bisa melanjutkan dan juga bisa menemukan jalan keluarnya. Selanjutnya itu adalah evaluasi, di mana evaluasi ini kita juga bisa mengevaluasi tahap awal, tahap akhir, kemudian tahap di mana proses itu sendiri berlangsung, sehingga ini perlu untuk kita lakukan terhadap pembimbing kepada seorang klien itu sendiri. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan manfaat dari bimbingan rohani Islam itu sendiri. Nah, menurut saya sendiri, manfaat dari bimroh gitu ya, seorang bimroh di dalam rumah sakit, instansi, lalu kemudian masyarakat sekitar, itu sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Karena yang pertama itu, bimbingan rohani Islam itu tujuannya itu mengentaskan masalah dari klien, sehingga klien itu bisa mendapatkan petunjuk untuk dirinya hidup, untuk dirinya bisa bertambah kepercayaan diri dan keimanannya. Karena biasanya seseorang yang sedang bermasalah atau dikatakan sebagai seorang yang psikisnya itu sakit gitu, kalau misalnya memang kita penyuluhannya di instansi kesehatan gitu kan ya, di rumah sakit dan sebagainya, berarti itu akan menyadarkan dirinya bahwasanya dirinya sedang dalam ujian, lalu kemudian tidak boleh ini pesimis, sehingga perlu ada ketakwaan di situ. Nah, ini adalah bimbingan rohani Islam yang tujuannya itu mutlak harus diarahkan kepada sebuah ketakwaan. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana menurut analisa saudara dalam kegiatan bimbingan rohani Islam ini? Analisa saya adalah sangat-sangat bermanfaat, apalagi untuk klien gitu ya, karena memang mereka itu sangat membutuhkan kita seorang pembimbing rohani Islam ini. Kenapa? Karena di dalam peran kita di dalam masyarakat nanti itu sangat bermanfaat untuk klien, karena mereka akan bisa merasakan gitu ya bagaimana dirinya itu diperhatikan, bagaimana dirinya itu bisa disembuhkan secara rohaninya gitu ya. Karena seseorang itu yang sakit itu bakalan termindset di dalam otaknya pun sesuatu yang tidak ada sesuatu yang ada kaitannya itu tentang mental, sehingga ini perlu ada perbaikan itu dengan sebuah penyuluhan agama atau spiritual itu sendiri. Nah, sehingga yang saya harapkan adalah semoga gitu ya, profesi bimbingan rohani Islam ini makin luas gitu ya, dan setara dengan kehadiran dokter di instansi rumah sakit di Indonesia. Karena peran dari pembimbing rohani Islam atau pembimbing rohani yang agama lain pun sangat-sangat diperlukan kehadirannya untuk bisa menyembuhkan klien. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.